Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bastille Day. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang bekerja sama dengan seorang pencopet handal dan seorang teroria. Karena pencopet dan teroria ini telah dikambing hitamkan oleh seorang teroria sebenarnya. Dan ternyata dia adalah seorang perampok ganas yang akan mencuri ratusan juta dolar dari sebuah bank. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang tiba-tiba melintas di hadapan orang banyak dengan tanpa menggunakan busana sama sekali. Di samping itu, terlihat seorang pria yang bernama Michael Mason yang memanfaatkan momen tersebut untuk mencopet beberapa barang berharga milik orang-orang di situ. Beberapa saat kemudian, ternyata Mason dan juga wanita yang bernama Beatrice ini bersekongkol hanya demi melancarkan aksi Mason. Namun saat Beatrice menagih uang bagiannya, Mason meninggalkan Beatrice begitu saja. You owe me 300 euro. Wow, you see the face in that nun? Yeah. Come back to mine and we'll get high. Keesokan harinya, Mason menghampiri temannya sekaligus penadah barang curiannya yang bernama Baba untuk menjual barang yang baru saja dia dapatkan. And I draw in Lacoste shirts. Your crocodiles are sewn on back. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Jen yang menyuruh kekasihnya yang bernama Zoe Nafil untuk meletakkan boneka beruang berisi bom yang telah dia simpan di dalamnya pada kantor pusat Partai Nasionalis Prancis. Di situ, terlihat Zoe sangat terpaksa dengan keinginan kekasihnya itu karena Zoe takut memakan korban jiwa. Kemudian, dengan menggunakan rambut palsu, Zoe pun langsung memasuki kantor pusat Partai Nasionalis Prancis dengan menggunakan kartu akses yang telah dia dapatkan. Akan tetapi, saat Zoe akan menyimpan tas berisikan boneka bom yang dia bawa, Zoe tiba-tiba membawa kembali tas itu saat mengetahui bahwa masih banyak orang yang terdapat di dalam gedung itu. Tanpa diduga, di situ Zoe dilihat oleh Mason yang kini duduk tepat di seberang Zoe. Karena melihat Zoe seperti orang yang sedang putus asa, Mason pun langsung mengambil tas milik Zoe. Mason yang tidak tahu kalau tas itu berisikan bom yang disimpan Jen, dia pun sempat mengangkat telepon dari Jen yang terus meminta Zoe agar menjalankan misinya. Merasa tas itu tidak berharga, Mason pun mengambil ponsel Zoe dan membuang tas tersebut.
Karena ledakan tersebut, seorang pria sekaligus orang yang memerintah Jen yang bernama Bertrand Raffi pun menyadari kalau ledakan yang dihasilkan bomnya berasal dari tempat yang berbeda. Meski begitu, Raffi segera menyuruh kelompoknya untuk memberikan ancaman terhadap pemerintah. Dan kemudian terlihat seorang pria yang bernama Gamiux dan dia merupakan Perdana Menteri Prancis pun turun tangan untuk mengatasi ancaman tersebut. Di hadapan para wartawan, Gamiux berjanji akan memburu para teroria itu dan menyuruh mereka untuk bertanggung jawab. Qu'est-ce que les pouvoirs publics comptent dire aux Français pour les rassurer? Ce matin, nous avons relevé le niveau de You vigilance. brought up to the Bastille Day parade. Will it still go ahead? July 14th, Bastille Day. Tidak lama kemudian, terlihat Mason yang meletakkan tas berisi bom itu pun dilihat oleh Gamiux dan langsung menghubungi pihak CIA. Setelah mendapat laporan tersebut, pihak CIA dengan cepat mengetahui sosok Mason yang merupakan anak dari seorang bos kasino dan makelar yang bangkrut. Kemudian terlihat seorang agen CIA yang bernama Shane Breyer yang langsung pergi ke lokasi. Arrested in Reno for card sharping. Then the wheels come off. Drops out of heist. In the last 18 months, hold times doing quote, just like his dad. 6 jam kemudian, Mason yang baru terbangun dari tidurnya, dia melihat sebuah berita di televisi yang menayangkan kalau dirinya kini menjadi buronan internasional dan diduga sebagai komplotan dari para teroria. Sadar akan hal itu, Mason pun segera menyiapkan barang-barangnya. Saat Breyer menaiki tangga rumah sewaan Mason, Mason yang hendak pergi itu pun lalu melihatnya dan berusaha mencari jalan lain agar dirinya bisa lolos dari kejaran Breyer. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Raffi bersama kelompoknya mendatangi kediaman Jen dan berniat untuk menjunuh Jen dan juga Zoe karena tugas mereka yang gagal. Oleh karena itu, Jen yang tidak mau Zoe menjadi korban pun segera menyuruh Zoe untuk bergegas pergi melewati jalan lain. Di situ, Zoe melihat salah satu orang anak buah Raffi yang hendak masuk rumah Jen. Kembali ke Mason yang saat ini sedang diinterogasi oleh Breyer yang mencurigai Mason sebagai seorang teroria. Mason yang tidak tahu apa-apa pun lalu menjelaskan kalau dia hanya seorang pencopet dan dirinya tidak tahu kalau di dalam tas itu terdapat bom yang diselipkan ke dalam sebuah boneka. Is this not you? Huh? That is, I put the bag in the trash, but I'm sorry, man. Somebody gave it to you? I didn't know there was a bomb in it. Mason kemudian menceritakan kalau dirinya mengambil tas yang berisikan bom tersebut dari seorang wanita cantik dengan wig berwarna pirang yang dia gunakan dan dia simpan di dalam tasnya. Mason juga tahu kalau wanita itu bernama Zoe karena saat dia mengambil tas milik wanita itu terdapat sebuah panggilan pada handphone yang dia ambil dan memanggil-manggil nama Zoe. Okay, she was pretty. She had brown hair and a blonde wig. Her body language made me think there was something valuable. Breyer yang penasaran dengan Mason pun langsung menyuruhnya untuk mengambil dompet miliknya. Dan tidak disangka dengan hanya waktu beberapa detik saja, Mason berhasil mengambil isi dari dompet Breyer dan meletakkan dompet Breyer kembali ke dalam sakunya.
side, look him in the eye, and then I'd be gone. Still there. But the money's gone. Took the wallet the first time, then put it back the second, only without the money. Pernyataan Mason hanyalah seorang pencopet handal pun juga diyakini oleh Beatrice yang memberi pernyataan pada Gamiux karena Beatrice sebelumnya terekam di stasiun kereta api bersama Mason. C'est quoi son nom? J'en sais rien. C'est un pickpocket. Tidak lama dari itu, Raffi bersama rekannya yang mengikuti GPS ponsel Zoe yang dibawa oleh Mason kini telah tiba di luar gedung yang saat ini menjadi tempat interogasi Briar. Ketika bel pintu Briar berdering, dia pun segera mengecek siapa yang mengunjunginya ini. Namun Briar sadar kalau mereka adalah kelompok dari para teroria itu. Lalu Briar pun mengatakan kalau Zoe tidak ada di tempat ini. J'ai un colis pour Zoé Naville. Sir, I think you got the wrong address. I'm sorry, I can't help you. Dengan sebuah pisau lipat yang sebelumnya Mason ambil, dia pun segera melepaskan ikatannya dan segera nekat bergegas kabur saat Briar baku hantam melawan Raffi dan rekannya. Dan di sisi lain, terlihat Baba kini dihampiri oleh para petugas kepolisian yang menanyakan sosok dari Mason. Menurut informasi dari Beatrice kalau Mason selalu menjual hasil curiannya pada Baba. Di situ Baba diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan Mason saat ini. Moi, je peux t'aider à obtenir des papiers en règle pour ta famille. Pourquoi est-ce que vous me montrez ça? You lost him? This was a bad job, no? Beberapa waktu kemudian, atas kejadian sebelumnya, rumah aman CIA diketahui oleh kepolisian setempat yang membuat Gamiux bertanya pada pimpinan CIA yang bernama Karin Dekri, siapakah pelaku di balik pemboman itu dan apa motif dari pria itu. Karena misinya belum selesai, Karin menjelaskan kalau dia akan memberitahukan semuanya setelah misinya tuntas atau Mason ini memanglah pelaku di balik pengeboman tempo lalu. I would tell you. You know that. Sesampainya di tempat persembunyian, terlihat Raffi menyuruh kelompoknya untuk membuat panggilan palsu dari masjid dan menyimpan bom di masjid tersebut. Hal itu supaya pihak kepolisian menyangka kalau pelaku di balik semua ini adalah teroria yang bersembunyi di dalam masjid dan menyebarkan kekacauan. Et à partir de maintenant, on divise par 14. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? On fait quoi avec la fille et les Américains? Et la vidéo que tu fais tourner? Ce sera fait. Tidak perlu menunggu waktu lama, telepon itu pun sudah sampai ke telinga Gamiux yang benar-benar berasal dari dalam masjid. Diketahui telepon tersebut adalah sebuah ancaman teroria yang akan menghancurkan seisi kota. Oleh karena itu, Gamiux mengutus tim rapid yang ternyata dipimpin oleh Raffi untuk mengatasi masalah tersebut. On s'est bien occupé des familles. Ça pourrait être mieux. Bon, vous avez été briefé? Pourquoi ça vous pose un problème? Aucun, monsieur. Terlihat jelas kini Raffi bersama timnya memasuki masjid sumber panggilan itu berasal. Tanpa orang-orang sadari, terlihat seorang anak buah Raffi yang bersekongkol dengan seorang pria di situ, lalu meletakkan sebuah bom dan berkata kalau dia menemukan bom yang diletakkan di atap masjid. On a trouvé des engins explosifs. Hal itu pun tentu memancing kekacauan masyarakat muslim yang tidak terima kalau saudaranya dituduh dan ditangkap oleh para polisi sebagai komplotan teroria. Parfait. Action-réaction. Nous avons la preuve que les poseurs de bombes fréquentaient cette mosquée. Beberapa waktu kemudian, Mason yang sudah tidak punya tempat perlindungan lagi, dia kembali datang menemui Baba dan meminta tolong padanya. Baba yang kasihan pun segera menyembunyikan Mason di sebuah ruangan. Wait here. Tanpa diduga, diam-diam, Baba menghubungi pihak kepolisian yang mengutus kelompok Raffi untuk menangkap Mason. Mason yang menyadari hal itu pun tentu segera bersembunyi dan langsung bergegas pergi melarikan diri. Beruntung sebelum Mason tertangkap, Briar yang sedari tadi membuntuti Mason dan dia juga tahu kalau Mason bukanlah seorang teroria. Dia pun menyelamatkan Mason. That fucking cop was gonna shoot.
Karena tidak mau Breyer dan juga Mason menemukan Zoe terlebih dulu, Raffi menyuruh sebagian anggotanya agar segera membuntuti mereka berdua. Setelah terjadinya serentetan serangan yang tidak beralasan terhadap masjid-masjid, banyak dari kaum muslim yang tidak terima dengan hal tersebut dan melakukan demonstrasi melawan para pihak berwenang. Karena mereka semena-mena menghancurkan tempat ibadah mereka. Activists are questioning the heavy-handed police response after a spate of unprovoked attacks on mosques. Anti-fascist protests are growing in the north. Sementara di lain sisi, terlihat Zoe menghampiri teman-temannya dan meminta tolong pada seorang pria di sana yang bernama Peroxide Paul agar menyembunyikannya. Tidak lama kemudian, Breyer mendapat informasi dari rekannya. Lalu Breyer pun segera bergegas membawa Mason ke markas kelompok Paul yang diduga sebelumnya telah berkomunikasi dengan Zoe. Hey, wonder if you can help me. Tanpa basa-basi, Breyer langsung menyerang beberapa rekan Zoe dan menginterogasi mereka. Paul yang melihat hal itu pun langsung membawa Zoe dan menghancurkan mobil Breyer sebelum pada akhirnya pergi melarikan diri. Oleh karena itu, Breyer langsung menghentikan seorang pengendara mobil yang melintas dan mengambil mobil pengendara tersebut. Menurut beberapa foto yang telah dia dapatkan, Mason ternyata tahu di mana tempat kerja Paul dan mereka pun langsung mendatanginya. Di lain sisi, Raffi bersama kelompoknya masih berusaha membuat sebuah video di mana para polisi yang menyiksa seorang demonstran. Setelah video itu diupload, Raffi yang mendapat kabar kalau Breyer dan juga Mason berada tidak jauh dari posisinya saat ini pun langsung bergegas pergi dan berniat untuk menghadang mereka berdua. What happens now? We wait for him to show up. Sesampainya di depan tempat kerja Paul, Mason diperintahkan oleh Breyer untuk mencari informasi tempat tinggal dari Paul yang diduga menyembunyikan Zoe. Dengan keahliannya, akhirnya Mason berhasil mendapatkan kartu identitas dari Paul. Setelah itu, Mason dan juga Breyer tiba di kediaman Paul. Lalu Breyer langsung mendobrak kamar Paul dan tidak lama dari itu, Zoe yang tahu maksud kedatangan mereka pun langsung menyandra Mason dan mengancamnya. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, Breyer berhasil melumpuhkan Zoe dan meyakinkannya kalau dia hanya ingin tahu siapa yang menyuruhnya. Look at me. But you and I know you're not a terrorist. You're being used. Your story probably told you you're the only one they could trust. Who built that bomb? Setelah didesak oleh Breyer, akhirnya Zoe pun memberitahu kalau Jen lah yang merakit bom tersebut dan menyuruhnya. Lalu Breyer pun segera memberitahu informasi itu kepada kelompoknya. Kemudian Breyer pun membawa Mason dan memaksa Zoe untuk mengantarkan mereka ke kediaman Jen. Beberapa saat kemudian, ketika di tengah perjalanan, mereka ternyata berpapasan dengan Raffi yang langsung menyerang mereka semua. Setelah sekian lama melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, Zoe, Mason, dan Breyer akhirnya sampai di kediaman Jen. Secara tidak terduga, Jen pun telah mati bunuh diri. Namun saat dicek lebih lanjut oleh Breyer, sepertinya Jen mati dicekik oleh seorang penjunuh profesional. Di situ juga Breyer melihat sebuah tato di lengan Jen, dan Breyer mendapati kartu identitas Jen yang sebelumnya disembunyikan. Ternyata Jen adalah seorang polisi sekaligus tim Rapid. I believed in what we had together. That was his skill. You had to gain your trust. To get what you want,
Yeah, he's done that and more. Dengan informasi yang telah dia dapatkan, Breyer segera memberi kabar pada Karin kalau mereka berurusan dengan para oknum polisi korup. Mengetahui hal itu, Karin pun mengatakan kalau Breyer harus tetap tenang karena dia juga kenal dekat dengan Gamiux yang bisa segera menemukan para oknum polisi korup tersebut. Sebelum panggilan itu ditutup, Karin berjanji akan menjemputnya dan yang lainnya. Keesokan harinya, Karin menemui Gamiux untuk menjelaskan informasi yang dia dapat dari Breyer. Tanpa diduga setelah mendapat informasi tersebut, Gamiux yang ternyata adalah dalang di balik semua ini dan tidak mau identitasnya terbongkar, dia pun langsung menembak Karin saat itu juga. Thank you for coming to me. You owe me dinner. Setelah menjunuh Karin, Gamiux menyuruh Raffi dan sebagian kelompoknya untuk menjemput Breyer, Zoe, dan juga Mason. Kemudian membawa mereka bertiga ke tempat yang sepi untuk dieksekusi. Si vous envoyez les manifestants au bon endroit. Tidak lama kemudian mereka bertiga pun dijemput oleh anak buah Raffi. Dan saat di dalam perjalanan, Zoe yang menyadari kalau salah satu dari mereka adalah orang yang sebelumnya masuk ke kediaman Jen langsung memberikan kode pada Breyer. Breyer juga yang tidak sengaja melihat tato di salah satu lengan penjaga itu mirip dengan tato yang di lengan Jen. Dia pun curiga dan tidak lama kemudian baku hantam antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Di sisi lain, terlihat Gamiux mengerahkan tim rapid yang dipimpin oleh Raffi untuk mengamankan bank. Di situ diketahui kalau inilah niat sebenarnya dari mereka yang ingin merampok bank terbesar di wilayah tersebut. Autoriser le recours au niveau maximum de sécurité. Setelah menghabisi oknum polisi korup yang menjemputnya, Breyer yang menyadari niat dari mereka pun menghubungi rekannya dan menjelaskan semuanya. Disitulah Breyer juga mengetahui kalau Karin telah mati dijunuh oleh Gamiux. Dan di waktu yang bersamaan juga, terlihat Raffi bersama kelompoknya berhasil masuk ke dalam bank dan langsung mematikan seluruh CCTV di tempat itu. Ternyata bukan mencuri emas dan tumpukan uang di dalam brankas. Raffi bersama kelompoknya ini berniat mencuri uang digital kripto senilai $500 juta yang disimpan di dalam bank tersebut. Di luar bank, Breyer sudah bersiap-siap menyamar seperti tim rapid yang berniat untuk masuk ke dalam bank dan melumpuhkan mereka semua. Sebelum pergi, Breyer menyuruh Mason dan juga Zoe untuk diam saja di dalam mobil. Namun Breyer yang sudah tiba di dalam bank ketahuan oleh para anak buah Raffi dan langsung menyerangnya. Dari radio yang berada di dalam mobil, Zoe yang tahu kalau Breyer sedang dalam keadaan terdesak, dia pun mengajak Mason untuk membantu Breyer. Dengan menyamar dan bergabung dengan para demonstran, mereka berdua akhirnya bisa memprovokasi para pendemo di sana untuk menerobos masuk ke dalam bank, sekaligus menyelamatkan nyawa Mason. Baru saja Raffi selesai memindahkan semua mata uang digital itu ke dalam flash disk yang dia bawa, Breyer langsung menodong Raffi dan menyuruhnya untuk menyerah. Akan tetapi, tanpa diduga, rekan Raffi berhasil melempar sebuah bom kejut yang membuat pertempuran di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi.
Setelah Breyer berhasil mengunci Raffi di dalam sebuah ruangan, Breyer kembali baku hantam melawan rekan Raffi yang pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Breyer. Menyadari kalau semua timnya telah mati dan menyisakan Raffi seorang diri, Gamyuks pun menghubungi Raffi untuk memperingatkannya. Jika dia tertangkap dan identitasnya ketahuan, maka Gamyuks tidak akan mau bertanggung jawab. Mason yang mendapat informasi dari Breyer kalau Raffi membawa sebuah flashdisk penting, dia pun segera memakai sebuah topeng dan diam-diam mencuri flashdisk itu dari saku Raffi. Namun sayangnya, perbuatan Mason itu disadari oleh Raffi yang langsung menemukan Zoe dan menyandranya, serta menyuruh Mason agar menyerahkan flashdisk tersebut. Show your face! Sempat terjadi ketegangan di situ. Beruntung sebelumnya, Gamyuks telah memberi informasi pada anak buahnya kalau Raffi adalah seorang polisi korup. Maka dari itu, saat Raffi akan menjunuh Mason, tiba-tiba dia ditembak oleh para petugas yang ada di situ. Lalu situasi kacau itu pun tentu digunakan Mason untuk pergi melarikan diri. Okay? Keesokan harinya, Baba dihampiri oleh Gamyuks yang memaksanya untuk memanggil Mason karena dia punya penawaran terbaik untuk flashdisk yang dimiliki Mason saat ini. Tu vas faire passer le mot à ton parler de quelqu'un qui pourrait t'intéresser. 6 jam setelah itu, Mason pun segera menghampiri Gamyuks di sebuah gereja untuk menerima kesepakatannya, yaitu Gamyuks akan memberikan Mason sebuah identitas baru dan uang senilai $100.000. Saat Mason memberikan flashdisk tersebut, Mason tiba-tiba dibawa ke sebuah lorong dan akan dijunuh oleh Gamyuks. Untungnya hal itu terlebih dulu disadari oleh Breyer yang langsung menembak Mason dan menangkap Gamyuks. Get in there. Drop your gun or shoot your friend.